Pernah kebayang nggak sih kalian punya planet sendiri, sebuah dunia yang hidup, bisa bernapas, ngatur dirinya sendiri, dan semuanya itu muat di dalam satu botol? Kedengarannya emang kayak cerita fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran terjadi loh di sebuah proyek sekolah. Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasia di baliknya. Jadi pertanyaannya, emang bisa ya kita bikin dunia yang beneran hidup di dalam botol? Jawabannya, ya, jelas bisa. Dan yang bikin lebih keren lagi, ini bukan dibikin di lab canggih, tapi sama sekelompok anak SMP yang cuma modal galon air bekas. Dan mereka berhasil. Mereka sukses menciptakan planet mini mereka sendiri. Dan ini dia nih bahan-bahannya. Kelihatannya simpel banget ya kan? Cuma batu, tanah, sama beberapa makhluk kecil yang diambil dari kebun sekolah. Tapi, dari kombinasi sederhana inilah, kita bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Gimana caranya sebuah ekosistem bisa bikin hujannya sendiri? Atau, gimana caranya dia mendaur ulang semua sampahnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sekarang kita mulai bedah lebih dalam. Sebelum kita mulai membangun apapun, ada satu keputusan besar yang harus kita ambil di awal. Pilihan ini bakal nentuin semua aturan main di dalam dunia miniatur yang akan kita ciptakan. Jadi, pilihan pertama dan yang paling penting adalah dunia kita ini mau jadi sistem tertutup atau sistem terbuka. Sistem tertutup, seperti yang kalian lihat, itu ibarat sebuah kapsul yang disegel rapat. Begitu ditutup, ya udah, dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri, benar-benar mandiri. Nah, kalau sistem terbuka, ini lebih santai. Dia masih bisa bernapas dan dapat bantuan dari dunia luar. Kenapa ini penting? Karena pilihan ini bakal nentuin apakah planet mini kita bisa bertahan lama atau malah hancur berantakan. Sekarang kita masuk ke inti sainsnya. Ini bagian yang paling keren menurut saya. Ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang bikin terarium ini berjalan. Mirip banget kayak planet kecil yang punya mesinnya sendiri untuk menopang kehidupannya. Coba diperhatiin siklus air ini. Ini sulap pertamanya. Kita nggak perlu nyiram sama sekali. Air dari tanah itu bakal menguap, terus nempel di dinding botol jadi embun, lalu tetes, 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 dia jatuh lagi ke bawah jadi hujan. Gila kan? Dunia ini bisa menciptakan cuacanya sendiri dan nggak ada setetes air pun yang sia-sia. Nah, yang ini adalah hubungan simbiosis yang sempurna. Benar-benar kerja sama tim yang solid. Tanaman ngasih oksigen buat hewan bernapas, terus sebagai gantinya, hewan ngeluarin karbon dioksida yang jadi makanan buat tanaman. Mereka saling menjaga satu sama lain untuk tetap hidup. Dan siklus yang satu ini adalah kunci dari sistem daur ulang yang sempurna. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, pasti ada sampah kan? Daun-daun kering, kotoran hewan, semua numpuk. Terus, di langkah kedua, para dekomposer atau tukang bersih-bersih kayak cacing dan isopoda mulai beraksi. Mereka makanin semua sampah itu. Habis itu, bakteri di tanah ngambil alih, mengubah sampah tadi jadi pupuk alami. Dan terakhir, pupuk itu diserap lagi sama tanaman buat jadi makanan. Nggak ada yang kebuang sama sekali. Oke, sekarang kita kenalan yuk sama para penghuninya. Tapi kita nggak akan lihat mereka sebagai daftar hewan biasa. Anggap aja mereka ini sebuah tim, di mana setiap anggotanya punya peran dan tugas yang spesifik banget buat menjaga ekosistem ini tetap berjalan lancar. Jadi secara garis besar, ada 3 pekerjaan utama di sini. Pertama, ada produsen, yaitu tanaman. Merekalah pabrik yang bikin makanan. Lalu ada konsumen, yang tugasnya ya memakan hasil produksi tadi. Dan yang terakhir, tapi justru paling vital adalah dekomposer. Mereka ini pasukan kebersihan yang mastiin nggak ada satupun sumber daya yang terbuang sia-sia. Anggap aja ini kayak lagi rekrutmen karyawan buat planet mini kita. Siapa yang bakal kita rekrut? Nah, cacing tanah sama isopoda ini udah pasti kandidat bintang 5. Mereka pekerja keras di divisi daur ulang. Tapi kalau belalang, ini berisiko banget. Dia bisa makan semua aset pabrik kita sampai ludes, terus akhirnya kelaparan sendiri. Kalau semut, wah mereka ini kemungkinan besar bakal kabur buat cari dunia yang lebih baik. Jadi harus pinter-pinter milih tim ya. Jadi poin terpentingnya ini, dunia mini kita bisa stabil itu bukan karena penghuninya yang besar-besar atau aktif, tapi justru karena para pendaur ulang yang kerja di balik layar. Keseimbangan itu ternyata dimulainya dari bawah, dari para pasukan kebersihan ini. Oke, kita udah paham kan kenapanya? Sekarang kita pindah ke gimananya. Ini nih resep presisi yang bisa langsung kalian coba untuk membangun terarium yang seimbang dan pastinya sukses! Dan perlu diingat ya, resep yang bakal kita lihat ini bukan angka asal-asalan loh. Ini semua didasarkan pada konsep ilmiah namanya daya dukung lingkungan. Gampangnya gini, seberapa banyak sih kehidupan yang bisa ditampung sama satu lingkungan sebelum semuanya jadi kacau? Jadi, ini semua soal perhitungan keseimbangan.
Kita mulai dari fondasi paling dasar. Siapkan lapisan kerikil setebal 3-5 cm. Ini bukan cuma buat hiasan ya, ini adalah sistem drainase kita. Tanpa ini air bakal ngendap di bawah dan akar tanaman bisa busuk. Jadi ini langkah pertama yang krusial banget. Di atas kerikil tadi, kita tuang sekitar 4 liter tanah yang subur. Ini bukan sekedar media tanam biasa, ini adalah jantung dari ekosistem kita. Di sini, para mikroba bakal kerja, cacing-cacing bikin terowongan, dan tanaman ngambil semua nutrisinya. Oke, sekarang saatnya menanam. Kita masukkan maksimal 5 tanaman kecil. Kenapa dibatasin cuma 5? Soalnya, di dunia yang sempit ini, persaingan itu ketat banget. Kalau kebanyakan tanaman, mereka bakal perang rebutan cahaya sama nutrisi. Ujung-ujungnya malah bisa merusak keseimbangan. Sekarang, mari kita sambut pasukan kebersihan shift pertama, sekitar 10 ekor isopoda. Mereka ini adalah spesialis pemakan sampah di permukaan. Setiap ada daun yang jatuh, itu bakal jadi makanan lezat buat mereka, yang nantinya diubah lagi jadi nutrisi buat tanah. Dan yang terakhir, kita hadirkan para insinyur utamanya. Cukup 2-3 ekor cacing tanah ukuran sedang. Mereka yang bakal menggemburkan dan menyuburkan tanah dari dalam. Tapi ingat ya, cukup 2 atau 3. Kalau kebanyakan, mereka bakal makan lebih cepat daripada produksi sampah organiknya. Dan sistemnya bisa kelaparan. Oke, setelah kita rakit dunia mini kita, sekarang mari kita mundur sedikit dan coba lihat gambaran yang jauh lebih besar. Kita coba hubungkan pelajaran dari botol ini ke planet tempat kita semua tinggal. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Proyek yang kelihatannya sederhana ini pada dasarnya adalah cerminan dari sistem alam yang jauh lebih besar, lebih kompleks, dan pastinya juga butuh keseimbangan. Dan inilah pelajaran terbesarnya. Semua prinsip yang menjaga dunia kecil di dalam botol ini tetap hidup, daur ulang yang nggak pernah berhenti, kerjasama yang saling menguntungkan, itu adalah prinsip yang sama persis yang menjaga planet biru kita ini tetap berputar. Botol ini pada dasarnya adalah bumi versi mini. Dan saya mau tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Coba kita renungkan. Kalau sebuah dunia mungil di dalam botol aja butuh perhitungan yang begitu teliti biar bisa bertahan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ tentang planet kita sendiri yang jauh lebih besar dan kompleks?